Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai Raja Zunuwas. Raja Zunuwas ini merupakan Raja Yaman yang pernah membantai 20.000 rakyatnya yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kisahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Kisah ini terjadi dekat sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu antara tahun 570 Masehi, yakni sebelum peristiwa pasukan Gajah Abroha menyerang Ka'bah. Dan kelak mereka dihancurkan oleh sepasukan burung-burung yang membawa batu-batu dari neraka. Zunuwas merupakan seorang raja yang memerintah negeri Yaman yang beragama Nasrani, di mana di masa pemerintahannya ada dua kota besar yang menjadi pusat keagamaan tertinggi pada zaman itu, yakni Yasrib yang saat ini merupakan Madinah, yang ketika itu sebagai pusat agama Yahudi, dan Najran adalah sebagai pusat agama Nasrani. Setelah memperkuat ibu kota pemerintahannya, Zunuwas dalam suatu perjalanan melewati kota Yasrib. Sekelompok orang Yahudi telah berkumpul di tempat itu dan telah membangun haikal. Kaum oportunis Yahudi di kota ini menyambut raja dengan hangat dan mengajak raja untuk memeluk agama Yahudi, agar mereka bisa masuk dalam pemerintahannya dan sekaligus melindungi mereka dari serangan bangsa Romawi yang beragama Nasrani dan bangsa Arab yang menyembah berhala. Ketika itu Raja Zunuwas sangat terkesan dengan penyambutan itu dan setuju untuk mengatur pemerintahan bersama kaum Yahudi. Sehingga ketika itu raja memutuskan untuk memeluk agama Yahudi dan bertekad akan memajukan agama itu dengan sekuat-kuatnya. Melalui Raja Zunuwas, mulailah Zunuwas ini melebarkan usahanya mendakwakan agama Yahudi di tengah-tengah penduduk negerinya. Banyak orang cenderung kepadanya semata-mata karena takut kepada ancamannya. Raja Zunuwas mendakwahkan agama Yahudi dengan keras. Bahkan raja memberikan hukuman berat kepada siapa saja yang berani untuk menentangnya, dan mereka akan disiksa hanya karena berbeda paham dengannya. Hingga sampailah dakwah raja kepada penduduk Najran yang beragama Nasrani. Penduduk Najran yang gagah berani menolak keras dan tidak bersedia meninggalkan agama Nasrani yang mereka sudah sejak lama menjadi pengikut Nabi Isa, putra daripada Maryam. Nah, Raja Yaman amat murka dengan pembangkangan itu. Lalu raja mengirim pasukan besar untuk menindas para pembangkang itu. Komandan tentara raja berkemah di sisi kota dan diperintahkan membuat parit yang besar dan menyalakan api di dalamnya. Dan di dalamnya terdapat tumpukan kayu bakar, kemudian mengancam akan membakar para penduduk yang menentangnya. Namun kaum mukminin yang memiliki iman yang kuat tidak menjadi gentar. Mereka lebih memilih menyambut kematian dalam kobaran api daripada mendurhakai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka menyambut pembakaran itu dengan tangan terbuka dan tubuh mereka hangus ditelan oleh api. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Buruj ayat 1 sampai ayat 10, "Demi langit yang mempunyai gugusan bintang dan hari yang dijanjikan dan yang menyaksikan dan yang disaksikan, binasa dan celaka orang-orang yang membuat parit yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar." Dalam tafsir Ibnu Katsir tentang sebab-sebab turunnya ayat, ada banyak kisah yang mengiringi turunnya surat Al-Buruj.
di antaranya kisah Raja Zunuwas ini. Disebutkan oleh Muhammad ibnu Ishaq dalam kitab sirahnya bahwa yang dimaksud dengan Ashabul Ukhdud adalah Zunuwas yang nama aslinya adalah Zur'ah. Dalam masa pemerintahannya dia sering dipanggil sebagai Yusuf. Dia adalah Ibnu Bayan atau As'ad ibnu Quraib. Dialah yang membawa agama Yahudi ke negeri Yaman. Nah, sejarawan besar Muslim Ibnu Al-Asir Al-Jazari menulis sebagai berikut. Nah, seorang penduduk Najran yang bernama Daus luput dari pembantian itu dan segera melarikan diri kepada Kaisar Romawi yang merupakan pendukung besar Nasrani pada zaman itu. Nah, ketika itu Daus memohon kepada Kaisar untuk menghukum orang-orang yang telah memberikan cobaan kepada penduduk Najran dan meminta untuk mengukuhkan kembali tiang-tiang agama Nasrani yang telah roboh di kota itu. Nah, penguasa Romawi itu menunjukkan kesedihan yang mendalam dan menyampaikan rasa simpatinya seraya berkata, "Karena pusat pemerintahan kami jauh dari negeri Anda, maka kami akan menulis surat kepada Nejis, atau ketika itu adalah Raja Najasyi yang sekarang merupakan Ethiopia, untuk membalaskan dendam kepada orang-orang kejam yang telah membunuh dan menyiksa penduduk Najran." Nah, orang Najran itu kemudian menerima surat dari Kaisar dan secepatnya pergi menuju Ethiopia, tempat Raja Najasyi yang beragama Nasrani. Nah, setibanya di sana, dia melaporkan kepada Najasyi semua peristiwa yang terjadi di wilayah Najran. Nah, Raja Ethiopia yang bijak menanggapi hal itu dengan baik. Namun ketika bangkit rasa marahnya mendapat laporan kekejaman Raja Yaman terhadap penduduk Najran, maka Raja Najasyi mengirim lebih dari 70.000 tentaranya ke Yaman di bawah pimpinan seorang komandan pasukan yang bernama Abroha al-Asrom. Nah, tentara Raja Ethiopia yang teratur dan bersenjata lengkap menaiki kapal dan menyeberangi lautan sampai akhirnya berlabuh di pantai Yaman. Bala tentara pemimpin Abroha itu bergerak mendekati pusat kerajaan dan menyergap pasukan Raja Zunuwas secara mendadak hingga tidak ada kesempatan bagi Zunuwas untuk menghimpun kekuatan, apalagi mengirimkan surat untuk meminta bantuan kepada para kepala suku dan para sekutu-sekutunya. Sebuah serangan singkat sudah cukup untuk menjatuhkan pemerintahan Raja Yaman yang hingga akhirnya negeri Yaman yang berpenduduk banyak itu jatuh ke tangan pemerintahan Ethiopia. Dan Raja Najasyi kemudian mengangkat komandan tentara Abraha sebagai perwakilan raja di kawasan itu. Abraha sangat gembira dengan kemenangan itu, dan dia telah berhasil membalaskan dendam penduduk Najran atas Raja Yaman. Abraha kemudian memerintah di kawasan itu dan hidup dengan bebas hingga menjadikan Yaman menjadi pusat keagamaan Nasrani dan membangun tempat-tempat ibadah yang amat megah dan mewah, hingga tiada satu peradaban zaman itu yang bisa menandinginya. Sampai akhirnya kelak kisah Abraha Allah nukilkan dalam surat Al-Fil karena usahanya ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai Raja Zunuwas yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.